Penyakit ginjal ini eh, penyakit yang membawa biaya besar, kesakitan besar, biaya besar. Eh, Seperti kita tahu, kalau kita ada saudara yang sedang mendapat cobaan penyakit ini harus cuci darah seminggu 2 3 kali. Sekali cuci darah itu kalau dihitung uang walaupun BPJS gratis ya, itu bisa 1,5 2 juta mungkin lebih. Jadi per bulan itu kalau 2 3 kali seminggu itu biayanya 15 20 juta. Biaya yang sudah barang tentu sangat besar. Oleh karena itu di background saya ini disebut ada tulisan Hari Ginjal Sedunia WKD itu diperingati bukan untuk dimeriahkan, tapi diperingati untuk mengingatkan kita bahwa ada penyakit ini yang biayanya besar, kesakitannya besar, tapi sebenarnya penyakit ini bisa kita cegah. Makanya ini kemudian topik ini saya ambil bagaimana mencegah penyakit yang menyebabkan kesakitan dan biaya yang sangat besar ini. Bapak Ibu sekalian, ini biaya yang dikeluarkan BPJS tahun 2014 nih saya data agak lama sebelum pandemi. Itu saja untuk cuci darah itu habisnya bukan M loh ya, T. Lebih dari 2 triliun. Mungkin sekarang sudah lebih 2,5 triliun. Dan karena saya dari Jawa Timur, saya punya data dari daerah Jawa Timur Surabaya. Untuk Jawa Timur saja itu tahun 2016 habis 400 eh, habis berapa ini? 456 M di sini. Oh, maaf, mana tadi angkanya? Sekian M ini. Jadi angkanya cukup besar, 428 M. 466 M. Terus jadi biayanya sangat besar sekali. Itulah kenapa saya angkat menjadi judul kali ini. Dan ini mereka yang harus cuci darah 2 kali seminggu 4 5 jam. Fotonya foto 25 tahun yang lalu, rambut saya masih putih ini. Sekarang sudah barang tentu seperti tampil saya hari ini sudah putih semua sekarang rambutnya. Bapak Ibu sekalian, sakit ginjal itu sebetulnya bukan hanya yang cuci darah saja. Cuci sakit ginjal itu sebetulnya banyak sekali. Pak Tayyip waktu saya 30 menit ya. Silakan Ya, dokter. 30 Jadi menit ya. eh, Mudah-mudahan cukup ya. Saya ya usahakan. ya. Tadi dia 30 menit cukup panjang ini. Ya, jadi eh, penyakit ginjal ini sebenarnya tidak hanya batu ginjal saja. Orang biasanya pikir kalau oh sakit ginjal itu batu ginjal gitu aja. Enggak. Sakit ginjal itu sebabnya bisa berbagai macam. Ada yang bawaan, ada yang karena infeksi saluran kencing, ada juga tumor atau keganasan ginjal. Sekarang yang lagi rame itu penyakit-penyakit imun, itu bisa berpengaruh pada ginjal dan penyakit-penyakit lain yang kemudian merusak ginjal. Seperti yang lazim kita kenal adalah diabetes dan hipertensi. Jadi sekali lagi penyakit ginjal itu ternyata tidak hanya batu saja, macam-macam penyakit ginjal itu dan sakit ginjal ini dapat mengenai segala umur kalau kita lihat tadi. Jadi kadang-kadang ada, oh sudah kecil kalau sudah cuci darah itu memang sakit ginjal bukan miliknya orang usia lanjut, tapi anak-anak pun bisa mengalami gangguan ginjal. Dan segala lapisan masyarakat, yang kaya, yang miskin, bisa juga terkena penyakit yang menyebabkan biaya tinggi ini. Bapak Ibu sekalian, dari berbagai penyakit yang bermacam-macam tadi, itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal itu. Fungsi ginjal itu bisa terganggu sementara atau yang lazim disebut akut kidney injury atau gagal ginjal akut yang kemarin ramai itu anak-anak yang obat itu yang ini akut kidney injury ini. Dan yang kedua adalah yang kronis. Apa beda antara keduanya? Yang seperti terjadi pada anak kemarin itu bisa sembuh sempurna. Ya. Mendadak produksinya kurang drastis tampak sakit berat tapi dia sahabat sembuh sempurna dengan perawatan yang benar-benarnya. Tapi ya tidak semuanya bisa ya, tapi bisa istilahnya bukan semua bisa tembus sempurna. Penyebabnya ini arah lain kemarin itu ada yang mungkin dugaannya karena obat itu. Diare yang berkepanjangan juga bisa karena batu sumbatan. Batu hanya salah satu saja.
Dan yang hidup di Jawa Barat yang suka jengkol, jengkol itu sering dianggap pengobat sakit. Bukan, jengkol itu justru berbahaya untuk eh, ginjal kita. Ini yang bisa sembuh. Yang lainnya adalah yang penyakitnya menaun, kronis atau sudah lama. Ini yang penyakitnya, biasanya karena penyakit lain ini yang kemudian susah untuk sembuhnya. Ya memang ada di apa namanya di beberapa keterangan di Quran pun jelas bahwa Allah menurunkan menurunkan penyakit selalu ada obatnya. Benar sekali itu. Saya kira hadisnya juga ada banyak. Tapi masalahnya kita manusia ini sangat terbatas. Kita belum menemukan obatnya. Allah memberi kita kata apa tadi bahwa obatnya ini ada. Tapi kita belum mampu menemukan obatnya untuk menyembuhkan penyakit ini. Tapi Allah masih beri jalan pada kita untuk bisa merawat penyakit ini. Jadi tidak selalu yang sakit ini terus kiamat, enggak. Masih ada Allah memberi kita pengetahuan untuk bisa merawat penyakit ini walaupun dikatakan secara belum kita saya tidak mengatakan tidak kita belum bisa menyembuhkan. Kita belum bisa menyembuhkan. Apa yang penyakit ginjal kronik ini tanda-tandanya adalah kalau kita katakan kronis itu kalau sudah menetap lebih dari 3 bulan. Eh, Kalau Bapak Ibu ke laboratorium, kemudian diperiksa fungsi ginjal, kreatinin dan sebagainya itu sudah menunjukkan bahwa fungsinya terganggu. Pemeriksaan itu untuk memeriksa fungsi ginjal. Sebetulnya kita bisa memeriksa lebih dini, ini hal yang perlu dicatat betul bahwa orang-orang yang berisiko untuk sakit ginjal tadi ada diabetes, ada darah tinggi itu bisa memeriksa kencingnya secara berkala untuk dilihat adanya benda yang kita kenal dengan nama protein atau albumin atau kalau yang bilang kecil namanya mikroalbumin atau kayak secara kasar kencingnya ada buih atau kita dan dalam istilah medik kita kenal albuminuria itu adalah petanda paling awal bahwa hati-hati loh ginjalmu ini mulai dikitik-kitik oleh diabetesnya atau oleh hipertensinya. Jadi ini satu catatan penting untuk kita mengenali bahwa ginjal kita ini kapan kita katakan lampu kuning ini bahwa mulai diganggu oleh penyakit yang bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut dari ginjalnya ini. Nah, oleh karena itu ada pemeriksaan sederhana untuk mengetahui bahwa penyakit ginjal kronis ini mulai mengganggu kita pada terutama orang yang berisiko. Nanti apa yang berisiko kita diskusikan. Yaitu pemeriksaannya sangat sederhana. Jadi pemeriksaan yang sering di laboratorium ditawarkan kreatinin, sistatin dan sebagainya itu iya. Tapi yang lebih awal adalah sebenarnya pemeriksaan kencing biasa. Dengan memeriksa kencing biasa atau secara fisik kita bisa melihat kencing kita berbuih, itu adalah petanda sangat dini bahwa hati-hati ginjal Bapak Ibu ini mulai ada sesuatu diganggu oleh penyakit-penyakit yang merupakan faktor risiko tadi. Dan selanjutnya yang ketiga adalah mengukur tekanan darah. Sangat sederhana sekarang banyak sekali alat-alat yang dengan mudah bisa kita operasionalkan di di apa Alfamart di ruko di apa toko-toko juga banyak yang menyediakan untuk mengukur tekanan darah kita. Jadi tiga hal ini hal yang penting untuk kita mengetahui apakah kita ada sesuatu gangguan pada ginjal kita. Bapak Ibu sekalian, nah yang sering kita dengar tuh kalau yang sudah paling bawah itu sudah sebetulnya proses menjadi paling bawah atau gagal ginjal atau yang perlu cuci darah itu tidak serta-merta datang begitu saja. Ini yang kronis ya, lain dengan akut tadi yang terjadi pada anak-anak juga yang kemarin terjadi heboh itu. Kalau yang kronis ini, yang tadi saya katakan membawa biaya yang besar banget tadi itu tadi, sebenarnya dari orang mulai sakit yang menyebabkan risiko sakit ginjal sampai terjadi cuci darah itu ada tahapan-tahapan. Derajat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari yang awal. Dan pada awal itu tidak ada gejala yang kelihatan sama sekali.
harus diperiksa laboratoriumnya. Yang diperiksa adalah tadi bukan hanya kreatinin saja, tapi eh, estimasi kemampuan ginjal membersihkan kotoran yang ada pada tubuh kita. Istilahnya EGFR atau ELFG di laboratorium itu pemeriksaannya sangat mudah bersama dengan kreatinin kemudian dihitung dengan rumus sehingga kita tahu kira-kira ginjal kita itu kira-kira pada posisi yang mana ketika kita menderita penyakit ginjal kronis tersebut ada 5 derajat ini. Jadi tidak serta-merta demikian. Tapi kadang-kadang pasien memang, loh saya nggak apa-apa loh. Kok tiba-tiba dokter Pranowo ini saya disuruh cuci darah. Mungkin dia tidak merasakan. Kadang-kadang gejala ini tidak dirasakan oleh pasien tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita beralih sedikit. Sebetulnya berapa orang yang harus cuci darah itu ini yang menggambarkan kenapa jumlahnya menjadi besar tadi itu. Internasional mengatakan 1 promil. Kita punya Indonesian Renal Registry yang kita hitung itu kita itu 0,08. Jadi orang Indonesia yang perlu cuci darah itu kalau kita asumsikan penduduk kita 250, saya lihat di Google tadi malam itu sudah 270, 280 juta. Kalau 1 promil itu akan ada 270.000 atau paling tidak 220.000 kalau 0,08% jumlah orang yang perlu cuci darah. Dan sekarang angka Indonesian Renal Registry dulu sebelum pandemi itu memang sudah mendekati 200, waktu pandemi itu sangat berkurang. Sekarang juga sudah mendekati angka 200 ini dengan biaya yang saya sebutkan tadi itu. Bapak Ibu sekalian, untuk ginjal yang sudah tidak berfungsi itu sebetulnya pilihannya tidak hanya cuci darah. Kita juga dengan menggunakan lewat istilah awamnya cuci perut itu CAPD atau pengobatan atau tindakan yang betul-betul definitif itu kalau dilakukan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal tidak perlu ke RRC. Di Jakarta itu sudah tiap minggu, seminggu 2 3 kali di RSCM itu melakukan. Bahkan sekarang berbagai center di Indonesia bisa melakukan. Medan bisa, Padang bisa, Palembang bisa, Semarang, Jogja, Solo, Madiun, maaf, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, Malang. Itu bisa melakukan semua, termasuk Denpasar juga. Jadi transplantasi ginjal sekarang asal ada donor bisa. Dan donor yang baik adalah donor dari keluarga yang bisa baik. Bapak Ibu sekalian, ini tadi pembukanya sudah 10 menit sendiri. Sekarang bagaimana langkah mencegah penyakit ginjal kronis tadi seperti yang saya sampaikan. Ini ada beberapa, ini bukan dari saya ini. Ini internasional ini. Jadi kenapa tadi saya katakan, karena ini penyakit itu beban internasional, juga beban di kita, biayanya tinggi. Maka eh, Persatuan Dokter-Dokter Ginjal di dunia ini itu tadi dan juga dokter saja tidak bisa mengatasi ini harus peran serta seluruh masyarakat, pemerintah dan semuanya untuk menanggulangi penyakit biaya tinggi ini dan panduan ini bukan buatan saya tapi ini standar untuk secara internasional. Di sini disebutkan ada 6 langkah mencegah tadi. Satu, bagaimana kita tahu fungsi ginjal itu kita itu untuk apa sih sebenarnya kita harus kenal dulu supaya nanti bisa mencegah. Kemudian tadi faktor risiko apa yang sudah saya singgung sedikit tadi. Kemudian tadi gejalanya apa juga saya singgung sedikit tadi. Kemudian pemeriksaan apa juga sudah saya singgung sedikit tadi. Dan kemudian kita harus selalu menjaga kesehatan. Dan terakhir ini penting sekali. Mencari informasi yang benar. Dengan sangat luasnya informasi lewat media sosial ini, kadang-kadang kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang setengah benar, mana yang setengah salah, atau yang bahkan kadang-kadang kali salah sama sekali. Karena kita tidak tahu jurinya itu siapa yang menilai ini benar apa tidak, tanyanya ke siapa itu kadang-kadang kita tidak tahu. Tapi itu sebetulnya sangat penting dan para dokter saya kira akan dengan senang hati memberi jawaban kalau ada demikian itu. Siapa yang ini tidak benar, siapa yang di media sosial yang berhak untuk itu tidak benar loh, ini benar itu tidak jelas-jelas banget. Bapak Ibu sekalian, ini ginjal kita ya, kiri kanan. Makanya orang bilang sakit pinggang itu sakit ginjal, tidak selalu ya sakit ginjal bisa saja kecetit atau apa itu bisa saja. Ini ginjal saya kiri kanan itu satu
besarnya 1 genggam. Itu saya kalau mengajar tuh kuliahnya biasa saya mudahkan. Ginjal itu ukurannya 3 kali 6 kali 12 persisinya. Dan kita lihat di sini kalau makin rumit seperti itu ginjal itu. Dan di dalam ginjal itu ada unit fungsional terkecil dari ginjal yang disebut nefron itu. Modelnya seperti itu. Tiap ginjal itu jumlahnya 1 juta. 1 juta di kiri, 1 juta di kanan. Loh, 2 juta kok bisa rusak bareng. Yaitu yang bisa terjadi demikian. Dan ini kalau dikecilkan lagi itu seperti ini. Sekedar pengetahuan umum saja. Jadi kalau ada orang bilang ginjalnya bocor. Gitu. Kadang-kadang pasien datang, ginjal saya katanya bocor dok di Singapura. Tapi kok mana bocornya ini saya difoto dengan canggih sekali katanya. Saya suruh nunjukkan saya loh, tidak bisa dilihat dengan foto Bu. Bisa dilihatnya dengan pemeriksaan elektron mikroskop. Ya seperti ini ngelihatnya. Ada layer-layer itu yang kebocoran itu posisinya di situ. Lah kita tidak di situ. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Dan nefron yang saya ceritakan tadi itu sebetulnya kalau ini manusia betul loh, ini dari kelihatan elektron mikroskop ini kalau dikasih warna gitu, dipajang di ruang tamunya Bapak Ibu sekalian, orang nggak ngira kalau ini sebetulnya unit terkecil dari ginjal, ini gambarnya seperti anggur begitu ini kelihatannya. Bapak Ibu sekalian, dan fungsi ginjal itu apa? Kita lihat di sini. Satu, dari yang tadi anatomi yang rumit tadi, dia mengeluarkan sisa-sisa harus yang harusnya dikeluarkan dari sisa pembakaran. Racun-racun dikeluarkan. Fungsi kedua adalah mengatur. Kita tidak sadar ya karunia Allah ini. Kita tiap pagi kencing itu sudah harus alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa kencing, sudah setengah mati kita. Dan yang mengatur ini ginjal ini bagaimana kita mengeluarkan kencing tadi itu. Mengatur cairan yang ada dalam tubuh, keasamannya, barang-barang terlarut, elektrolit kecil itu diatur semua oleh ginjal ini. Makanya kalau ginjal ini terganggu, semua tadi terganggu. Orangnya jadi bengkak, keasamannya terganggu, kalium natriumnya terganggu. Itu karena memang fungsinya itu. Oleh karena itu dalam mencegah itu kita harus tahu itu tadi. Jadi kalau ada gejala itu kita bisa segera tahu, wah ini jangan-jangan ginjal saya terganggu. Di samping itu, ginjal juga memproduksi hormon-hormon yang mengatur tekanan darah itu renin, yang mengatur kekeroposan tulang itu vitamin D3-nya, juga mengatur pembentukan darah. Jadi orang sakit ginjal itu HB-nya turun. Saya pasien bilang, loh tekanan darah saya naik, HB saya kok turun? Gitu. Itu terjadi pada orang yang menderita penyakit ginjal kronis ini. Ya. Itu jadi fungsinya 3 tadi itu mengeluarkan kotoran-kotoran, menyeimbangkan dan produksi hormon. Yang kedua, kita harus mengenali faktor risikonya. Waktu saya masih ada sedikit, masih 20 menit. Faktor risikonya yang paling banyak itu dulu itu batu. Sekarang enggak lagi. Sekarang ini data kita nasional, penyebab orang cuci darah itu 70% karena diabetes hipertensi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita kadang-kadang tidak sadar loh, saya tidak sakit ginjal, kok sekarang sakit ginjal itu dari diabetes hipertensi itu. Kalau di angka internasional 50% diabetes. Kita hipertensi. Tidak tahu kita kok hipertensi lebih banyak itu pola makan kita. Ada yang bilang, oh karena cepat marah dok. Bukan, ya ini hipertensinya dulu kok, bukan marah. Orang marah dan hipertensi tidak selalu ada kaitannya. Jadi 70%. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita merawat diabetes hipertensi ini dengan baik, insya Allah cuci darahnya bisa ditunda atau bisa dihindari. Ini kata kunci ini. Kalau kita merawat diabetes baik, hipertensi baik, apa namanya, diabetes baik, hipertensi baik, batu dengan baik, maka lebih 70% pasien cuci darah itu bisa dihindari mestinya kalau kita rawat dengan baik ketika penyakit itu. Jadi ini yang penyebabnya tadi, kalau diabetes bisa, hipertensi bisa, batu bisa, kita bisa mencegah mestinya. Yang glomerulonefris itu yang saya katakan dari penyakit imun dan sekarang lupus apa itu sebenarnya. Padahal yang banyak bukan lupus, bukan imun, yang banyak diabetes dan hipertensi. Batu sudah berkurang. Ini untuk semangat kita. Batu itu dulu banyak. Sekarang kita berhasil merawat batu itu ada yang ditembak sekarang batu ini berkurang sehingga penyakit batu yang menyebabkan cuci darah itu bisa kita katakan sudah tinggal di bawah 10%.
Sekarang yang banyak diabetes hipertensi. Nah, insya Allah kalau kita nanti bisa bekerja betul-betul sinergi untuk menghambat penyakit ini, yang 2,1 triliun tadi bisa dicegah. Itu kalau kita ngomong nasional, tapi kita ngomong yang untuk kita sendiri saja dulu ini. Ya. Jadi mengobati dengan sempurna diabetes dan hipertensi ini bisa mencegah penyakit ginjal kronis. Saya ulang lagi, dengan Bapak Ibu karena diabetes ini kan banyak. Hipertensi kalau kita sudah umurnya 60 ke atas, seperti saya 70 lebih, ya pasti ada hipertensinya. Ini yang merupakan faktor risiko yang harus kita obati sempurna biar kita tidak jatuh ke cuci darah tadi itu. Jadi faktor risiko utamanya adalah darah tinggi, diabetes, kalau ada penyakit jantung, dan ini yang keempat. Kalau ada keluarga sakit ginjal tuh kita ada risiko untuk ke sana juga. Dan ini faktor risiko yang lain, begitu usianya 60, gemuk apalagi, merokok, maaf, jalan ini ya, infeksi saluran kemih, batunya, dan ini yang atas penting. Menggunakan obat-obat golongan penghilang sakit tertentu atau antibiotik tertentu itu ada yang mengganggu ginjal, terutama, saya tekan, terutama pada orang yang sudah sakit ginjal. Kalau orang yang masih sehat tidak apa-apa. Jadi jangan, wah saya tidak usah minum. Kalau sehat diperlukan ya minum. Tapi kalau sudah sakit ginjal, hati-hati itu bisa memperburuk kondisi. Juga penyakit-penyakit yang lain. Tapi yang paling sering adalah diabetes dan darah tinggi. Umur kita tidak bisa lawan. Diabetes. Jadi kemudian selanjutnya kapan kita mulai mencegah? Ini agak rumit sedikit gambarnya, tapi ini penting banget ya. Jadi jangan sesudah sakit ginjal baru ngomong pencegahan. Di situ kita masih bisa menghambat progresnya. Tapi untuk apa itu mencegah itu kita mulai lebih depan. Jadi orang yang berisiko tadi yang diobati tadi, diabetesnya diobati, hipertensi diabetes. Atau lebih depan lagi orang sehat di masyarakat sudah mulai ngatur makan semuanya agar tidak diabetes, tidak hipertensi. Dengan demikian kalau tidak diabetes hipertensi lebih aman. Tapi kalau sudah diabetes hipertensi, ini kita memulai pencegahan tadi itu. Apakah yang kita lakukan? Pertama harus kita kenali gejala awalnya. Tadi sudah sebutkan adanya kebocoran tadi itu. Ya. Jadi orang sehat jangan sampai diabetes hipertensi. Pasien diabetes hipertensi diobati sesempurna mungkin. Ini yang kadang-kadang susah meyakinkan. Loh, katanya ini pengobatan kok mencegah. Iya, untuk diabetes hipertensinya pengobatan. Tapi untuk gagal ginjalnya ini pencegahan. Ini yang perlu disadari semua. Jadi ini pengobatan, tapi ini sebenarnya pencegahan. Ya. Nah, apa gejala-gejalanya yang seperti saya katakan di supaya kita kenal, gejalanya tidak khas. Kalau sudah bengkak itu sudah lanjut. Kalau sudah tidak bisa kencing itu sudah lanjut. Segala macam bagian tubuh bisa. Tadi karena fungsinya tadi bisa kurang darah dan sebagainya. Tapi yang paling penting yang saya katakan tadi adalah kenali gejala dininya. Gejala dininya adalah tadi itu kebocoran tadi itu. Ini gejala-gejala yang sudah lanjut. Kadang-kadang pasien datang sudah seperti ini. Ini sudah lanjut, sudah harus pengobatan. Ya. Dari dari yang sangat ringan sampai gejala yang sangat berat bisa terjadi. Dan yang sangat ringan yang harus kita kenal tadi adalah kebocoran tadi itu. Dan ini sesuatu yang dulu kita anggap kalau sakit pinggang itu sakit ginjal, tidak selalu ya. Sakit ginjal sering tanpa sakit pinggang. Saya tidak sakit pinggang loh dok, kok tiba-tiba suruh cuci darah. Sakit ginjal tidak selalu sakit pinggang. Sebaliknya sakit pinggang belum tentu sakit ginjal. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tadi dari gejala yang ada tadi, pemeriksaan apa yang bisa kita lihat awal tadi sudah sebutkan di depan tadi, ada 3 tadi itu. Ini yang paling penting. Bagi yang berisiko ada diabetes atau hipertensi, silakan memeriksa kencingnya. 2-3 bulan sekali periksa ini. Mikroalbumin, protein kecil. Di laboratorium dikenal dengan albumin to creatinine ratio ACR singkatannya. Di sini normalnya sampai di bawah 30, 300 itu ragu-ragu, di atas 300 pasti ada bocor itu artinya. Ini yang harus dilakukan pada orang-orang yang tadi berisiko tadi itu. Diabetes, hipertensi, usia lanjut, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana kita harus juga selalu menjaga kesehatan kita. Bagaimana menjaganya? Nah ini, tadi kan faktor risikonya hipertensi.
Hipertensinya harus diturunkan sampai pada target, tidak sekedar minum obat tekanan darah, enggak, tapi harus betul-betul diturunkan. Targetnya kalau bisa di bawah 140/90 ini angka keramatnya. Kalau orang diabetes 130/80 cukup lah. Lebih baik lagi. Kalau yang orang umumnya 140/90 cukup lah. Kalau orang usia lanjut, kadang-kadang kita anggap 145, 150 juga sudah boleh. Karena usia lanjut kadang-kadang usia lanjut itu di atas 70, di atas 80. Jangan 5, kalau 50 ya tetap 140/90 yang kita pakai sebagai patokan. Diabetesnya bagaimana? Diabetesnya harus dikendalikan juga. HbA1c harus di bawah 7. Ya. Dan ini untuk setiap orang yang sehat selalu harus berolahraga, jangan gemuk, jangan merokok, ini tidak gampang loh ya. Diet seimbang, menghindari makanan yang berisiko untuk menjadi penyakit ginjal. Minum cukup dan tidak kurang cairan. Itu penting waktu kita puasa nanti ini untuk orang-orang yang berisiko nanti. Kapan-kapan kalau ada waktu kita diskusi masalah puasa pada sakit ginjal. Kolesterolnya harus baik, olahraga yang baik, mengenali riwayat penyakit pada keluarga kita. Nah ini saya katakan tadi ini Hari Ginjal Sedunia itu tiap tahun diperingati ini pada tahun 2014. Ini sih ada kampanye mulailah hari Anda dengan segelas air setiap hari. Jadi hanya segelas air tidak mau gede atau satu gentong gitu enggak. Nanti kebanyakan itu kadang-kadang orang minum air sampai ini enggak, satu gelas saja cukup. Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan tekanan darah 140/90, diabetesnya A1C-nya di bawah 7. Jadi tidak hanya rendah saja, tapi A1C itu menggambarkan keterkendalian diabetes selama 3 bulan. A1C kurang dari 7. Dan terakhir ini Bapak Ibu, cari informasi yang benar. Ini penting sekali. Ini saya ambil contoh ya, ini contoh. Ini koran sudah lama saya simpan. Ini koran-koran mainstream gede. Di sini sebutkan. Desa besarkan konsumsi obat penurunan tekanan dan penurunan berisiko. Ini yang sering ini sama sekali salah. Justru yang merusak itu diabetes hipertensinya, bukan obatnya. Bukan. Nah, ini yang kita sering keliru. Terus kita, ojo minum obat dokter itu nanti rusak ginjalmu. Enggak, harus minum seumur hidup diabetes hipertensi itu agar ginjalnya tetap sehat. Jadi ini salah satu contoh mencari informasi yang benar itu aja. Ini jelas ditulis ini di ini, tapi ini hal yang tidak benar ya. Bahkan ini international recommendation Kadigo ini mengatakan bahwa beberapa hal yang tidak boleh itu termasuk menggunakan obat herbal, bukan orang sehat loh ya. Orang sehat tidak saya minum beras kencur saya minum. Tapi orang yang sudah sakit penyakit ginjal kronik tadi tidak dianjurkan menggunakan herbal. Di masyarakat kita kebalik. Kalau sudah sakit ginjal, marah-marah jangan minum obat dokter, nanti ginjalmu tambah rusak. Padahal internasional rekomendasinya seperti ini. Dulu saya tidak berani ngomong gini. Mesti orang dokter Prano gimana? Obat herbal kan. Obat herbal bagus. Untuk orang saya bagus. Tapi khusus untuk orang sakit ginjal jangan. Obat herbal tertentu baru boleh yang sudah terbukti. Tertentu. Kalau yang obat secara umum lebih baik dihindari. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin sudah waktunya pas ini 30 menit. Dan ini memberi kesempatan untuk tanya jawab dan ini sedikit ringkasan anu ya. Ini saya buat sendiri ya. Beberapa tip ini sebetulnya ya. Satu, silakan minum yang cukup bagi orang yang sehat. Boleh banyak. Tapi orang yang sakit ginjal jangan. Kalau sudah tidak bisa kencing minum banyak ini tambah bengkak. Kedua, berobatlah secara teratur apabila punya penyakit yang ada faktor risikonya. Seperti diabetes, darah tinggi, batu ginjal. Harus dituntaskan untuk mencegah untuk tidak menjadi penyakit ginjal. Tadi saya katakan untuk yang berisiko periksalah mikroalbuminuria. Ketiga. Ini penting juga, hindari makanan yang berisiko bagi orang yang mempunyai bakat. Jadi kalau sudah bakat ada asam urat tinggi ya jangan makan jeroan. Misalkan begitu. Nah ini yang juga penting. Hindari pemakaian obat-obat tanpa manfaat jelas. Jadi kalau kita terutama untuk ginjalnya yang sudah tidak sehat. Jadi hanya pakai tidak perlu tak minum mega dosis vitamin lah biar ginjal saya lebih sehat. Tidak harus. Tidak selalu perlu demikian. Dan ini penting juga segera konsultasi dokter kalau ada gejala-gejala yang menjurus ke arah
penyakit-penyakit ginjal tadi. Dan nasihat dokter tidak selalu lama loh, tidak selalu sama loh untuk penyakit ginjal itu ini. Tidak selalu sama ini. Nasihat dokter untuk sakitnya tidak sama untuk setiap. Misalkan orang sakit kencing batu, itu batunya ada yang larut asam, ada yang larut basa. Misalkan pasien saya dibilang, wah saya ada batu, ini sudah ditembak siapa, saya tinggal sisa-sisa, saya dianjurkan dokter Pranowo diet, tidak boleh makan yang apa namanya, yang asam-asam. Karena kebetulan batunya larut asam. Kalau temennya lainnya yang batunya larut basah, lain lagi nasihatnya. Dia bukan asam, tapi dia justru harus minum misalkan soda dan sebagainya supaya bisa larut batunya yang larut pada basa tadi. Jadi nasihatnya tidak selalu sama. Dan sekali lagi, sakit pinggang tidak selalu sakit ginjal, kristal pada urin tidak selalu kencing batu. Tidak semua ginjal harus minum banyak, saya katakan tadi. Yang paling sehat silakan minum banyak. Dan sekali lagi yang paling penting, obat hipertensi, obat diabetes jangka panjang tidak menyebabkan sakit ginjal. Hipertensi dan diabetesnya lah yang merusak ginjal. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya tekankan betul. Ini karena salah kaprah ini obatnya malah dari ini justru harus diminum jangka panjang obat ini. Dan ini juga international recommendation, saya ulang sekali lagi, jaga tubuh tetap fit dan aktif, kendalikan gula darah A1C di bawah 7, kendalikan tekanan darah 140/90 atau yang diabetes lebih baik lagi kalau bisa 130/80. Jaga berat badan, makan sehat, normalkan kolesterol dan asam urat. Tadi minum yang cukup, stop rokok, dan jangan makan obat bebas sembarangan atau tanpa indikasi jelas. Periksa fungsi ginjal dan tadi kebocoran dalam urin tadi jika Bapak Ibu punya faktor risiko. Saya ada satu slide terakhir ini tentang tadi dia katakan kalau saya lanjutkan cuci darah. Sering pasien jangan sampai saya cuci darah. Betul ya, jangan sampai kalau bisa. Tapi kalau sudah terpaksa, sebenarnya cuci darah itu hanya alat untuk menggantikan sebagian fungsi ginjal yang terganggu tadi. Alat saja. Seperti kita pakai kacamata, ini untuk mata kita yang tidak baik. Kita pakai alat bantu dengar untuk telinga kita yang baik. Kita pakai pacu jantung untuk jantung yang sehat. Kita melakukan cuci darah dengan alat tadi untuk ginjal yang sehat. Jadi cuci darah jangan dianggap musuh. Cuci darah apa itu sahabatnya orang yang ginjalnya tidak berfungsi untuk bertahan hidup. Untuk bertahan. Saya menggunakan istilah bertahan hidup. Saya menghindari sekali yang punya umur Allah. Bukan saya tidak bilang memperpanjang umur. Saya bilang bertahan hidup. Saya dengar percuma dok, buat apa ini memperpanjang umur? Saya bukan, itu kita bertahan hidup. Kalau kemudian ada rezeki, bisa cangkok ginjal kan sembuh kita. Atau suatu saat manusia lebih pintar bisa menyembuhkan. Seperti karena tadi saat ini kan belum mampu untuk menyembuhkan. Bukan berarti kita melawan yang sudah disampaikan bahwa ada penyakit, ada obatnya. Kita belum mampu. Ada, tapi kita mungkin belum tahu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam waktu yang singkat 30 menit ini saya berusaha menyampaikan semuanya saya sampaikan secara sekilas bagaimana mencegah khususnya penyakit ginjal yang kemudian harus cuci darah dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu bapak semuanya, merupakan ibadah dari kita semua yang hari ini melakukan kajian di ngaji ngaji online bareng ini.